猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Ketika kata ajaib raksasa itu muncul di atas pulau Jianyue, mata Wujan sedikit menyipit dan kulitnya menjadi sangat bermartabat. Benar saja, ada sesuatu yang aneh. Pantas saja kita tertarik ke sini. Dilihat dari napasnya, orang ini mungkin bukan raja 100.000 jiwa, tapi raja jiwa dengan 1.000.000 jiwa yang beberapa kali lebih kuat dari raja jiwa sebelumnya. Wujan tertegun. Raja jiwa dengan 100.000 jiwa telah menyebabkan kerugian besar baginya. Apalagi raja jiwa dengan 1.000.000 jiwa. Saat Wujan memikirkannya, katak ajaib yang masih ribuan kaki jauhnya tiba-tiba muncul di atas kepala mereka dalam sekejap mata, dan paksaan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kalian penjahat, menghilangkan racun pemakan jiwaku. Apakah kalian mencari kematian? Pria berjubah putih yang duduk bersila di atas katak ajaib memiliki suara halus, seolah-olah ada banyak sosok yang saling terkait dan suaranya terjatuh. Di belakangnya ada deru jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Wujan menggertakkan giginya dan tidak ada jejak ketakutan di wajah Wujan. Bahkan ketika menghadapi raja 1.000.000 jiwa ini, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tampaknya kalian baru saja memasuki jurang kutub ini. Aku dapat berpikir bahwa kalian adalah pelanggar pertama. Jika kalian menelan pil pemakan jiwa dan menyumbangkan jiwa dari 5 dewa petarung dalam waktu 10 tahun, aku dapat melepaskan masalah ini. Suara pria itu berkata perlahan lagi dan terdengar suara halusnya bergema di sekitar. Di telapak tangan Raja Jiwa ada 2 pil pemakan jiwa hitam lagi. Kemudian itu dilemparkan ke arah Wujan dan Xiaoyan. Wujan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Tetapi Xiaoyan yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, ketika pil pemakan jiwa mendekatinya, api naik dan langsung membakarnya menjadi abu terbang. Hah, dewa petarung belaka, beraninya kamu menghancurkan pil pemakan jiwaku. Mencari kematian. Kaisar jiwa mengerutkan keningnya, dan saat suara itu jatuh, katak ajaib membuka mulutnya dan seberkas energi melonjak keluar dari mulut katak ajaib. Wujan juga mengangkat tangannya dalam sekejap, mengangkat busur emas di tangannya dan menembakkan bulu panah emasnya dalam sekejap. Bulu panah emas membombardir cahaya itu dan langsung meledak. Sepertinya kamu juga tidak ingin hidup. Raja jiwa memandang Wujan dan dia masih bisa merasakan permusuhan yang sangat kuat pada matanya yang tidak berpupil. Wujan tidak menjawab. Dia hanya berdiri di depan Xiaoyan meskipun dia tahu bahwa raja jiwa ini tidak dapat dia kalahkan. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua hanya bisa mati bersama. Suara raja jiwa keluar dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, terkondensasi di udara, dan segera jiwa besar mengaum. Jatuh dari udara dengan kecepatan ekstrim, itu meraung ke arah Xiaoyan dan Wujan. Ekspresi Wujan bermartabat dan dia mengambil inisiatif untuk memblokirnya dengan perisai cahaya yang menutupi tubuhnya, dan hujan panah emas di tangannya menyapu. Tetapi jiwa ini sangat kuat sehingga Wujan tidak bisa menahannya sama sekali. Tiba-tiba Wujan merasakan jiwanya bergetar, wajahnya pucat, darahnya meluap dari sudut mulutnya, dan di saat berikutnya bayangan jiwa menyelimuti Wujan.
Meskipun Wujan telah mencoba yang terbaik untuk melawan, dampak dari kekuatan jiwa tetap sulit untuk dilawannya dan dia menembak ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Wujan memuntahkan seteguk darah, ada goresan dan bekas gigitan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Lengan kirinya patah, tetapi selama jantungnya tidak terluka, luka di tubuh akan sembuh dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Namun trauma pada jiwa yang disebabkan oleh Raja Jiwa sebelumnya belum pulih. Dan serangan jiwa dari Raja Jiwa ini bahkan lebih kuat, yang sama sekali bukan intensitas yang dapat ditanggung oleh Wujan. Sialan, Kaisar Jiwa dengan jutaan jiwa. Aku khawatir aku akan mati di sini hari ini. Wajah Wujan tegas dan dia berdiri sambil terhuyung-huyung, menatap lekat-lekat ke sosok di udara yang duduk di atas kepala katak. Wajah Wujan suram. Pada saat ini dia tidak tahu kekuatan apa lagi yang akan dia gunakan untuk melawan Raja Jiwa dengan jutaan jiwa. Tetapi meskipun demikian, tidak ada tanda-tanda mundur di matanya. Raja Jiwa memandang Wujan yang berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh dan mengangkat telapak tangannya lagi, dan bayangan jiwa jahat mengembun di telapak tangannya berubah menjadi bola cahaya hitam. Aku awalnya berasal dari daerah Jurang Kutub dan sekarang aku terkubur di sini. Ini adalah awal dan akhir. Tidak masalah jika berakhir di sini. Tapi sebelum kamu membunuhku, kamu juga harus tahu bahwa kekuatan abadi jelas bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilenyapkan. Saat ini ada cahaya keras di mata Wujan, kelima jarinya tiba-tiba menegang dan kemudian ekspresi wajahnya menjadi sangat ganas. Aura seluruh orang menjadi lebih sensitif. Bagaimanapun, Wujan juga orang kuat yang abadi. Membunuhnya bukanlah tugas yang mudah, bahkan jika Wujan harus bertarung mempertaruhkan segalanya. Kekuatannya juga sangat luar biasa. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah Raja Jiwa memiliki jutaan jiwa, sehingga Wujan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Langkah pertama dari keabadian Kaisar, dan bahkan kekuatan jiwamu belum mencapai alam suci. Trik ini untuk memberitahumu bahwa pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang dapat kamu provokasi. Langkah pertama keabadian sangat rentan di depan sejuta jiwaku. Raja Jiwa yang sedang berdiri di atas katak mencibir dan berkata dengan sangat jijik, "Jutaan jiwa? Apakah yang kamu katakan itu benar?" Tepat ketika Raja Jiwa mengatakannya dan Wujan hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara terdengar bertanya di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan diletakkan di bahu Wujan. Wujan sedikit terkejut dan ketika dia menoleh, Xiaoyan berdiri di beberapa titik dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah di wajahnya dia tidak memiliki ekspresi ketakutan menghadapi Raja Jiwa dengan jutaan jiwa ini. Dan malah sebaliknya, seperti melihat Raja Jiwa sebelumnya, Wujan hanya bisa melihat ekspresi kegembiraan di wajah Xiaoyan. Seolah-olah suara yang akrab bergema di telinganya. Ayo, ayo, surga dan bumi, anak-anak dan orang tua tanpa tipu daya. Ini adalah satu-satunya suara yang Wujan dengar dan menembus ke dalam jiwanya ketika dia dalam keadaan koma pada saat itu. Dan suara yang tidak terduga itu berasal dari orang yang di sampingnya dan saat ini menghadap Raja Sejuta Jiwa. Ekspresi wajahnya tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tapi terlihat sangat gembira dan kata-kata itu terucap dari mulut Xiaoyan. "Wujan, kamu bukan lawannya," kata Xiaoyan. Mata Wujan sedikit kental dan ketika dia melihat Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan antisipasi. "Jangan lihat aku bukan lawannya,"
Tanpa diduga, Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum. Harapan Wujan tiba-tiba langsung hancur. Kulit Wujan langsung berkerut dan dia tampak bersiap untuk bertarung lagi. Tidak apa-apa, kita semua telah ditipu oleh pria tadi sebelumnya. Aku tahu akan seperti ini, tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Para prajurit akan menutupi air dan bumi. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah bersama. Setidaknya kita tidak akan membuat Raja Jiwa ini merasa lebih baik. Di wajah Wujan terpancar gelombang semangat juang di atasnya, seolah-olah dia siap melawan Raja Jiwa sampai mati. Xiaoyan memandangi Wujan yang terlihat serius dan sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa karakter Wujan begitu lugas, dan pada saat ini Xiaoyan bahkan memiliki sedikit lebih banyak simpati padanya. Wujan, jangan khawatir, itu hanya Raja Jiwa. Kamu tidak perlu putus asa. Xiaoyan menarik Wujan kembali dan mundur sedikit. Wujan berhenti lalu menatap Xiaoyan dengan ekspresi bingung. Apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak? Wujan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. Menyerah atau mati. Dari sisi jauh, Raja Jiwa berteriak dengan keras. Lambat. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras. Bola cahaya hitam di telapak tangan Raja Jiwa berubah menjadi ratusan kaki, memancarkan jiwa jahat yang sangat kuat, dan terdengar teriakan sengsara dari jiwa yang tidak bersalah itu. Tunggu sebentar, aku akan memanggil seseorang. Xiaoyan berkata dengan tidak terburu-buru dan mengeluarkan labu bermata 9 dari cincin penyimpanannya. Wujan memandang Xiaoyan dengan heran. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Katanya untuk memperlambat Raja Jiwa, tetapi yang terakhir benar-benar melambat, dan Wujan masih menunggu tindakan Xiaoyan selanjutnya. Bajingan dewa petarung, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Jiwa juga sedikit mengeringit, menatap Xiaoyan dengan aneh. Belum, sangat sulit untuk memilih sekarang. Sepertinya semua orang agak berlebihan terhadapku. Apakah kamu suka menggunakan pedang atau pisau? Xiaoyan mengulurkan tangannya ketika labu dewa bermata 9 dibagikan. Tidak hanya Wujan, tetapi Raja Jiwa tampak bingung. Kematianmu sudah dekat. Beraninya kamu mempermainkanku. Raja Jiwa tampaknya telah bereaksi dan kemarahan segera muncul di wajahnya dan dia berteriak dengan sangat keras. Kemudian dia melempar bola hitam setinggi 100 kaki yang keluar dari telapak tangannya meraung ke arah Xiaoyan dan Wujan. Kulit Wujan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini dia seperti semut di atas panci panas. Melihat Xiaoyan yang tidak terburu-buru, dia sepertinya bisa mendengar detak jantungnya secepat drum. Apa yang harus kita lakukan? Wujan cemas. Jangan khawatir, aku akan segera memanggil seseorang, kata Xiaoyan, dan segera mengangkat labu bermata 9 di tangannya lagi. Dalam hal ini, semua orang akrab satu sama lain. Mari kita bertemu. Tolong, Sue Lingsun, bunuh. Bola hitam besar sudah meraung ke arahnya dan Xiaoyan mengangkat labu yang sepertinya tidak berguna. Tapi saat suara Xiaoyan jatuh, hanya suara kunci besi yang saling bergesekan terdengar dan cahaya berdarah meraung ke arah bola hitam besar. Segera terdengar ledakan dan meledak. Jiwa jahat langsung dihamburkan oleh cahaya darah yang mengerikan. Bau darah yang sangat kuat dari sekitar masuk ke hidung semua orang. Saat bola hitam besar pecah, Raja Jiwa juga mengerutkan keningnya dan melihat ke arah Xiaoyan. Sesosok datang entah dari mana dan lengannya tiba-tiba ditarik ke belakang dengan paksa dan dia mendengar kunci besi bergesekan lagi. Mengikuti suara itu, di ujung kunci besi itu ada pisau pendek berwarna darah merah terang seolah-olah dibasahi oleh darah sebelum mengeluarkannya.
pemakan jiwa. Aku paling benci orang yang tidak berusaha memperbaiki diri mereka sendiri dalam hidup ini, dan mereka yang mendapatkan kekuatan dengan mencuri jiwa orang lain secara oportunis dan menyesatkan reinkarnasi orang lain. Kamu tidak layak untuk ada di dunia ini. Suara berotot dengan otot seperti besi mendengus dingin, memegang pisau di kedua tangan. Pisau itu dihubungkan dengan kunci besi yang melingkari lengannya. Aura berdarah keluar dari sekeliling sosok ini. Ketika suaranya jatuh, sosoknya meraung sebelum Raja Jiwa dapat membuka mulutnya. Kedua pisau bersiul di tangannya, meraih kunci besi sambil terbang keluar, lalu mengayunkan kunci besi dan berputar dengan liar. Kemudian membantingnya dengan keras ke arah Raja Jiwa. Kekosongan bergetar, tetapi kata ajaib ini sangat cepat dan dengan mudah menghindari serangan Sue Lingzun. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族幸甚失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。